Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Mudik adalah sebuah momen yang paling ditunggu oleh orang-orang kota. Karena dengan mudik mereka bisa bertemu dengan keluarganya yang ada di desa, dan bahkan mereka bisa bernostalgia pada masa kecilnya. Akan tetapi semua itu kini tinggal kenangan saja. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan tua, ayahku yang sudah tua juga, dan beberapa memori yang menyeramkan. Kira-kira seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Semenjak 3 tahun lalu, Lebaran sudah berbeda. Ibu sudah tidak ada lagi bersama kami. Tuhan memanggilnya di awal tahun 2021. Beliau akhirnya kalah oleh komplikasi diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Aku sudah hampir 8 tahun tidak tinggal berdekatan dengan kedua orang tua. Perjalanan hidup membawaku tinggal di lain kota, beda provinsi. Mereka tinggal di kota Jakarta, justru aku pindah tinggal di daerah. Maka dari itulah setiap lebaran jika banyak orang pulang kampung, aku dan keluargaku justru pulang ke kota. Karena janggal juga jika menyebut ibu kota Jakarta kampung. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan momen yang spesial bagiku. Teringat saat aku masih tinggal bersama orang tua sejak kala masih sekolah sampai di bangku kuliah hingga tahun-tahun awal masa kehidupan dewasaku bersama istri. Setiap menjelang Lebaran, dapur menjadi lebih hidup oleh kesibukan ibuku yang sedang mengolah kue sampai panganan khas Lebaran seperti opor ayam dan lainnya. Aku merindukan momen-momen itu. Bahkan kini sudah merasakan kehilangan. Ibu memang tidak tergantikan oleh siapapun. Daerah yang aku tinggali meskipun cukup jauh dari kota Jakarta, namun masih dapat ditempuh dengan perjalanan durasi 6-8 jam. Maka itulah tidak ada alasan bagiku untuk tidak mudik pulang setiap Lebaran. Aku hanya bersaudara dengan adikku. Lain halnya dengan adikku, dia berkehidupan di luar Pulau Jawa, bekerja di perusahaan manajemen bandar udara. Setiap Lebaran dia tidak dapat pulang dikarenakan justru di momen hari raya aktivitas bandara menjadi lebih padat, karenanya dia harus bertugas ekstra waktu. Akhirnya hanya aku dan keluargaku yang bisa pulang berlebaran sekaligus menengok orang tua. Rumah masa kecilku adalah bangunan 2 lantai. Dari segi luas bangunan memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan cukup besar. Dahulu saat aku dan adikku masih tinggal di rumah itu tidak pernah sepi. Karena aku maupun adikku sering membawa teman-teman karib, hanya sekedar bermain, bahkan ada yang sampai bermalam lebih dari sehari. Rumahku bagai rumah singgah. Akan hal itu orang tuaku tidak keberatan. Bahkan ibu kelihatannya malah senang apabila rumah menjadi ramai. Ibu memang berlatar belakang dari keluarga besar. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Mungkin dari itulah yang membuatnya merasa senang apabila di rumah banyak orang. Ayahku, dulu saat masih aktif bekerja, dia di kantornya mendapatkan jabatan yang lumayan tinggi. Penghasilannya pun terbilang lebih dari cukup. Maka dari itulah dia membangun rumah kami menjadi cukup besar untuk keluarga kecil. Hal mana kondisi itu membuat disesali ibu. Dia tak menduga jika kami anak-anaknya saat menjalani kehidupan dewasa akan pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya jika dipikir-pikir, bukankah tak seorang pun dapat menerka akan masa depannya? Akan kemana dan di mana nasib membawanya pergi? Akan jauh atau dekat dari rumah? Rumah ini terlalu besar buat kami berdua. Demikian keluh kesah seorang ibu yang sering disampaikannya. Ia sering merasa kesepian. Waktu itu aku sudah berencana pindah kembali ke rumah masa kecilku, mengingat anakku yang paling besar sudah SMA dan berencana kuliah di Jakarta. Mata pencarianku sebagai pengusaha juga tidak terikat dengan peraturan siapapun. Aku sudah sampaikan perihal ini ke ibuku dan dia senang sekali mendengarnya. Namun sayang, 1000 sayang, saat aku akan kembali pulang ke rumah justru ibu yang pergi. Di hari saat ibu meninggal, malamnya setelah ibuku dikebumikan, aku dan adikku beserta istri kami masing-masing mengadakan semacam rapat kecil.
membahas siapa yang akan menemani ayah sepeninggal ibu, mengingat umurnya juga sudah cukup sepuh. Pastinya ada hal yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Lagi pula rumahku ini terlalu besar jika hanya ditinggali seorang kakek-kakek. Aku dan adikku kemudian bersepakat, aku dan keluargaku lah yang akan pindah kembali ke rumah sekaligus menemani ayah. Pertimbangannya adalah adikku merupakan karyawan dan dia terikat regulasi institusi, tidak dapat meminta mutasi begitu saja. Tapi yang paling realistis untuk dapat pindah ialah sesegera mungkin adalah diriku, dikarenakan aku berprofesi sebagai wira swasta atau pengusaha. Namun dikarenakan usahaku ada di daerah, aku juga tidak dapat langsung serta-merta pindah begitu saja, meninggalkan usaha yang sudah berjalan. Kepindahanku itu harus berproses tahap demi tahap. Sejalan dengan itu, sejak itulah sampai saat ini pola aktivitasku menjadi nomaden. Dalam sebulan, 2 minggu di daerah, 2 minggu di kota, bolak-balik. Meski aku tinggal di daerah selama 8 tahun terakhir ini, bukan sama sekali aku tidak pulang ke rumah. Setidaknya jeda 3 bulan atau paling lama 6 bulan sekali aku ada saja pulang ke rumah. Dan setiap kali pulang itu, aku tidur di kamarku yang lama, di lantai atas. Meski aku harus repot-repot bersih terlebih dahulu, dikarenakan debu yang sudah menebal, bahkan juga ada sarang laba-laba. Benar-benar seperti rumah kosong. Dulu, sewaktu ibu masih ada, saat aku pulang, aku memperhatikan lampu-lampu di atas dan di kamar-kamarnya selalu dalam keadaan menyala, meski di siang hari. Tapi anehnya, saat aku tanyakan mengapa lampu dibiarkan menyala demikian, dia tidak menjelaskan apa-apa selain "Gak apa-apa, biar ada yang lain yang ngisi." Aku memang sudah mendengar perihal apabila kamar atau rumah dalam keadaan kosong 3 hari saja, maka ada makhluk halus yang akan mengisinya. Dahulu mendengar perihal itu, aku menanggapinya hanya sebatas angin lalu saja. Ayahku pun juga demikian. Dia adalah seorang yang mengedepankan logika. Meskipun belakangan jika ada kesempatan aku bercakap dengan ayahku, dia pernah menyampaikan jika lantai di atas dia sesekali mendengar seperti ada orang. Kadang terdengar langkah-langkah, bahkan sampai terdengar seperti ada orang yang berlari. Mendengar hal demikian keluar dari mulut ayahku cukup membuatku terperangah juga. Tumben banget nyokap mikirin hal-hal yang begitu, pikirku. Memang saat ibuku masih ada pun pernah suatu kali kami bercakap di ruang makan. Tiba-tiba dia berseru sambil menatap ke arah sudut dekat wastafel. Siang-siang udah keluar." Melihatnya demikian, aku jadi bergidik ngeri. Aku memang sudah tahu dari keluarga besar ibuku bahwa beliau memiliki indera keenam, berkemampuan melihat makhluk halus. Tapi kemampuan ibuku itu tidak diasahnya, hanya sekedar menjadi ciri khasnya yang membedakan dia antara saudara-saudaranya dan juga orang kebanyakan. Maksudnya, orang-orang yang memiliki ketajaman indera keenam biasanya akan menjadi semacam cenayang atau semacam orang pintar. Tapi tidak, berbeda dengan ibu. Dia merasa biasa-biasa saja, bahkan cenderung penakut. Kata ibuku, dulu di ruang makan ada sosok yang berwujud seperti bayangan berbentuk manusia. Sosok itu kerap keluar atau muncul kemudian hilang di sudut ruang makan yang sebagaimana aku sampaikan sebelumnya. Tapi lain halnya di dapur. Dia bilang ada sosok putih. Pertama, aku tak mengerti sosok putih itu apa yang dimaksudnya. Hingga suatu hari saat aku sedang berkunjung ke rumah, saat itu waktu subuh. Aku terbangun dan bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Di lantai atas tidak terdapat kamar mandi. Kamar mandi terletak di ruangan bawah, tepatnya bagian dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu, sekalian terlebih dahulu kencing dan membasuh muka dengan air untuk mengusir rasa kantuk yang masih tersisa. Di saat air kukucurkan dari keran, di antara suara gemericik air, aku mendengar suara lain dari luar. Bruk, bruk, bruk. Telinga kiriku menangkap suara tersebut. Aku merasa heran dan bertanya kepada diri sendiri, suara apa gerangan? Untuk memperjelasnya, aku matikan aliran air keran. Kemudian suara itu tidak terdengar. Kemudian aku menyalakan aliran keran air kembali. Dan lagi aku mendengar suara itu.
Kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku kemudian mencerna, itu adalah suara seperti ada yang melompat-lompat. Tapi siapa yang melompat-lompat di subuh hari dan di dapur pula? Aku hanya mengabaikannya dan tetap melanjutkan mengambil air wudhu. Kemudian suara itu terdengar lagi. Bruk, bruk, bruk. Kali ini semakin jelas terdengar. Suara itu seperti orang yang melompat berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Saat aku akan membuka kamar mandi, aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu. Saat itu jantungku berdegup dengan kencang. Namun ketika membuka pintu kamar mandi dengan cepat dan sesegera, aku tidak melihat siapapun atau apapun di sana. Pada malam tertentu, aku juga kerap terbangun karena mendengar ada suara orang yang melangkah lalu lalang di luar kamar. Pada awalnya aku kira itu adalah ayah atau ibuku. Kemudian aku memanggil mereka. "Pa, Ma." Tak ada yang membalas menyaut. Lalu aku membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Pernah juga saat ada suara seperti orang sedang berjalan itu, aku sengaja hanya mendiamkan dan tidak menyapa. Namun kemudian pada bagian bawah celah pintu, aku melihat bayangan kaki yang sedang berdiri persis di depan pintu kamarku. Lalu dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata bayangan itu menghilang begitu saja. Demikianlah, jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu kamar, akhirnya aku hanya mendiamkan saja. Lama-lama rasa takutku berkurang. Aku sepertinya menjadi terbiasa atau bahkan sudah saling mengenal. Sekali waktu ibuku bercerita, dia minta dicarikan sesuatu di kamar gudang kepada seseorang pemuda tetangga. Kamar gudang letaknya juga di lantai atas. Namun yang terjadi kemudian, pemuda itu turun tangga dengan terbirit-birit. Ibu pun bertanya, "Kenapa kamu lari terbirit-birit?" Kemudian pemuda itu menjawab dengan gemetaran bahwa sedari awal masuk kamar gudang, hawanya sudah berbeda. Dia merasakan hawa panas yang berlebih juga lembab. Saat mencari-cari barang yang dimaksud, dia merasakan tidak nyaman, seperti ada yang memperhatikannya. Namun yang kemudian membuatnya sontak lari terbirit karena merasa tidak kuat adalah dia melihat boneka karakter anak perempuan yang tangannya bergerak seolah melambai kepadanya. Aku menduga boneka di gudang itu adalah kepunyaan anak perempuanku saat masih balita. Sebagaimana sudah aku sampaikan, awal-awal menikah sampai anak perempuanku duduk di sekolah dasar kelas 3, aku sekeluarga memang sempat tinggal di rumah ini bersama orang tuaku. Sekarang ini untuk sementara aku menjalani pola hidup nomaden. Aku membagi waktu di desa dengan di kota. Anak perempuan pertamaku sudah lulus SMA dan sebagaimana rencana dia melanjutkan kuliah di Jakarta. Tinggalnya tentu di rumahku. Keberadaan anakku di rumah menjadi sekalian menemani ayahku pasca ibuku meninggal. Seolah Tuhan sudah mengatur demikian, istriku sementara masih di daerah mengurus operasional usaha. Saat ini kami sedang mengkader karyawan yang bisa dipercaya, agar pada waktu kami pindah sekeluarga nanti, kegiatan operasional usahaku bisa dialihkan kepada karyawan yang terpercaya tersebut. Anakku yang bungsu saat ini masih duduk di kelas 11 SMA atau kelas 2. Rencananya saat si bungsu lulus SMA lah, kami sekeluarga baru pindah kembali ke rumah Jakarta. Di lantai atas rumahku ada 4 ruangan. 2 kamar yang cukup besar adalah dahulu kamarku dan satunya lagi kamar adikku. Lalu 1 kamar yang luasnya tidak terlalu besar, maksud awalnya akan dijadikan kamar pembantu rumah tangga, sekaligus dijadikan ruang setrika pakaian. 1 ruangan lagi letaknya di ujung adalah difungsikan sebagai gudang. Anakku menempati kamar yang dahulu adalah kamarku, sedangkan aku sekarang menempati kamar yang dahulu kamar adikku. Suatu malam sekitar jam 12 malam aku mendengarnya berteriak histeris. Teriakannya sontak justru membuatku terbangun dan segera berlari menuju ke kamarnya. "Kenapa kamu, Nak?" tanyaku kepadanya. Aku melihat keningnya dibasahi peluh keringat padahal kamarnya ber-AC. "Ah, pocong ya," jawabnya terbata. "Hah? Pocong? Yang benar kamu, Nak. Apa kamu gak salah lihat? Di mana kamu lihatnya?" "Enggak ya, beneran.
Aku lihat pocong. Pocongnya berdiri di atas kasur persis di depanku. Mukanya ya, mukanya. Papanya sangat mengutarakan kalimat terakhir itu. Aku perhatikan mimik wajahnya menyeratkan ketakutan. Lalu dia melanjutkan. Mukanya gelap hitam gosong gitu ya. Terangnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Aku berusaha menguatkan hatinya. Udah nak, gak apa-apa. Ada ayah di sini. Kamu tenang ya. Berdoa aja dan minta perlindungan sama Allah. Aku menemaninya beberapa saat sebelum ia kembali ke kamarku. Lalu ku katakan kepadanya supaya jangan takut. Ini kan rumah kita. Kita yang tinggal di sini. Mereka lah yang justru menumpang. Kata-kataku itu manjur membuatnya terlihat lebih tenang. Ketika sudah di luar kamar anakku, aku melakukan hal yang sebenarnya menurutku sendiri tidak logis. Aku berkata-kata sambil menyapu pandangan sekitar ruangan lantai atas. Assalamualaikum. Siapapun kalian, ini rumah saya. Saya yang tinggal di sini. Kalianlah yang menumpang. Silahkan kalau kalian mau di sini, tapi jangan ganggu. Kita hidup secara masing-masing. Kejadian serupa itu kembali terulang. Kali ini dialami oleh istriku. Kebetulan dia mulai bisa mencuri-curi waktu pulang ke rumah di kota barang 3 hari 2 malam. Kangen sama si kakak katanya yang sudah kuliah di Jakarta. Saat sedang tidur, kembali aku terjaga dikarenakan mendengar teriakan yang kali ini dari istriku yang tidur di sampingku. Ada apa Bun? Ada apa? Itu ya, di pojok ada pocong sama boneka yang melayang-layang. Mana Bun? Nggak ada apa-apa kok. Ada ya, beneran. Bunda lihat pocong berdiri aja di situ. Mukanya hitam, terus di sampingnya ada boneka melayang-layang. Ya udah kalau gitu, biarin aja. Sekarang udah nggak ada kan. Yuk tidur lagi aja. Tapi sebelum tidur kita berdoa dulu. Balasku sambil menghampiri kemudian membelainya supaya dia tenang. Sesudah berdoa lalu dia kembali merebahkan badannya dan mencoba kembali untuk tidur. Kemudian aku menyalakan lampu supaya istriku tidak merasa takut. Setelah dia sudah terlihat kembali lelap, barulah aku matikan lampu kamar. Pada saat rebah, aku tidak dapat langsung tidur. Mataku masih saja tetap terjaga. Sambil aku berdoa yang aku hafal dan sepanjang yang ku tahu dapat mengusir setan, dalam keremangan dan hening suasana kamarku dan lantai atas, aku pasang juga telingaku. Kupastikan apakah selanjutnya akan ada penampakan lagi. Kemudian tiba-tiba terdengar suara seperti orang yang berjalan lalu lalang di luar kamar. Aku pun hanya terjaga dan sambil terus mengucap doa, sampai rasa kantuk mulai kembali menghampiriku dan tak sadar aku pun tertidur. Lebaran tahun 2021. Sebagaimana biasa aku dan keluargaku mudik ke rumah kami memilih 10 hari sebelum lebaran sudah mudik agar banyak waktu di sana berkumpul menemani ayah. Kami sengaja pulang mudik jauh hari sebelum hari H untuk mengakali larangan mudik dari pemerintah dikarenakan saat itu masih masa pandemi COVID-19. Lagi pula manalah aku tega membiarkan ayah sendirian di rumah saat lebaran. Lebaran itu terasa berat bagiku karena kali pertama itu aku lebaran tanpa sesosok ibu. Aku saat itu menatapi dapur, meja makan, dan ruang keluarga. Ada perasaan yang hampa, lalu ada rasa yang menyesakkan di dada. Rasa kehilangan yang sangat mendalam. Betapa setiap sudut rumah ini tergambar kenangan indah bersama ibuku. Hingga tanpa terasa air mataku meleleh. Lalu aku beranjak ke ruang tamu. Aku jadi kembali teringat salah satu kebiasaan ibu lainnya, yakni setiap mendekati lebaran ia membeli bunga kesukaannya. Namanya bunga sedap malam. Ibu meletakkan bunga sedap malam pada vas di ruang tamu sehingga di hari lebaran ruang tamu menjadi wangi semerbak segar alami. Kemudian aku duduk di bangku sofa ruang tamu sambil menatapi figura besar bergambar ibu. Melihat senyumannya yang tersungging, tatapan matanya yang meneduhkan, dan kemudian ingat sukacitanya saat hari lebaran.
Kali ini tenggorokanku benar-benar terasa tercekat. Aku menahan tangis. Tiba-tiba hidungku menangkap bau wangi yang tak asing. Wangi yang setiap lebaran memenuhi ruang tamu. Wangi bunga kesukaan ibu. Wangi bunga sedap malam. Kemudian aku bergumam lirih, "Mama."